Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya bisa menyapa Anda di ibadah online hari ini. Firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, sedangkan ibadah mengandung janji. Dan saya percaya ada janji-janji Tuhan ketika kita beribadah hari ini. Connect Group minggu ini akan tetap diadakan secara online. Dan bagi Anda yang belum bergabung di dalam Connect Group dan rindu bergabung, Anda dapat mendaftarkan diri Anda kepada nomor yang ada di layar Anda. Dan untuk setiap informasi kegerakan gereja kita, Anda juga dapat subscribe YouTube channel GMS Jatim Bali Nusa, serta follow platform media sosial GMS Sidoarjo. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda juga dapat memberikan secara transfer maupun secara QR Code di nomor rekening yang ada di layar kaca Anda. Mari kita persiapkan untuk perjamuan kudus hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa. Kami tahu bahwa perjumpaan kami dengan Tuhan akan mengubahkan kami. Kami rindu untuk lawatan-Mu, kami rindu untuk sesuatu yang besar melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Welcome home jemaat Tuhan. Mari semuanya berikan kemuliaan yang terbaik buat Yesus kita. Haleluya. Bersama katakan, firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Oh, 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 namanya disebut orang Raja Damai.
kita yang dahsyat. Haleluya. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia, segala dosa. Yes, beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan kami, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih. Angkat tangan kita katakan, jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu. Yes, jemaat menari bersama saya. Come on, seperti ini. Come on. Sekali lagi ya, come on. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran
haleluya. Haleluya Jesus. Saat ini kami rindu Tuhan menyembah-Mu. Saat ini kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku, Engkau besertaku. Saat badan mendepat, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Saat ini kami menyembah-Mu Tuhan. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku, Engkau besertaku. Saat badan berdebar, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Amin, amin Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak
cinta Kau Yesus. Sungguh kami merindukan-Mu dalam hidupku, sebab tiada nama lain yang kami sembah selain nama-Mu. We love you, Jesus. Jesus, I love you. Lebih sungguh saudara katakan, Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word, it's true. Jesus, I love you. Lebih sungguh bersama katakan, Jesus, we love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still love will remain. Jesus, I love you. Oh, oh. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, oh. Jesus, I love you. Oh, oh. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, oh. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, Jesus. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you.
Bapak Ibu Saudara, saya tahu Tuhan hadir atas setiap tempat dimanapun Anda berada. Hari ini ketika kau menyaksikan tayangan ini, hadiratnya begitu manis dan begitu lembut. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini sekali lagi. Bisikkan di telinga Tuhan Yesus betapa engkau mencintai Dia. Apapun situasi musim hidupmu, apapun yang engkau alami, Bapak Ibu Saudara, entahkah mungkin hari ini ada banyak kesulitan terjadi bertubi-tubi. Satu masalah belum selesai, masalah yang lain sudah antri gitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini kau mengalami sakit penyakit, mungkin sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidupmu. Tapi mari ayo sama-sama. Saya tahu Tuhan hadir dan begitu manis. Ayo kita angkat pujian ini. Bisikkan di telinganya. Bisikkan di telinganya, Tuhan, segala sesuatunya mungkin bisa berubah. Musim dalam hidupku bisa berubah. Tapi aku tetap cinta Tuhan. Tetap cinta Tuhan. Mari angkat tanganmu. Jesus, I love you. Yes, Lord. Jesus, I love you. Through the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Dia mendengarmu Bapak Ibu Saudara. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Love you, Jesus. Jesus, we love you. We love you. I love you, Lord. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Hari ini cuma ada satu audiens saja, yaitu Yesus. Yes, Lord Jesus. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. We love you, Jesus. Yes, we love you. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Hallelujah.
kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami, membebaskan ke setiap kami. Kami siap Tuhan, bicaralah kepada kami dengar-dengaran, dan kami mau menjadi pelaku firman. Urapi hamba, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini sudah ndak kerasa ya Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita sudah mau merayakan Natal ya. Udah deket-deket nih ya waktunya untuk kita sama-sama merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu momen ini saya mau mengucapkan selamat Natal buat setiap Bapak Ibu Saudara semua. Ya, enjoy Bapak Ibu Saudara. Momen ini adalah momen di mana ini adalah hari kelahiran Tuhan kita. Ya, biar Yesus bukan cuma lahir dalam hati dan hidup kita di momen Natal ini, tapi selalu dalam setiap hari dalam hidup kita dia selalu lahir dalam hati dan hidup kita karena dia tinggal di dalam kita. Ya, selamat Natal buat setiap Anda semua ya. Enjoy juga waktu-waktu ini bersama dengan keluarga. Biar sukacita Natal menyertai Anda semua. Ya, mari buka sama-sama saya di dalam Lukas pasal yang ke-5 Bapak Ibu Saudara ya. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32. Pesan Natal apa yang Tuhan mau katakan kepada setiap kita. Ya, kita sama-sama belajar melalui peristiwa Lewi pemungut cukai. Dalam Lukas 5 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32. Saya akan baca. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sebuah kisah di mana Yesus itu, ketika Yesus pergi keluar, dia melihat seseorang, yaitu pemungut cukai ya, namanya Lewi, duduk di rumah cukai. Lalu Tuhan ngomong sama dia, "Ikutlah aku," kata Tuhan. Dia ngomong kepada Lewi itu, "Ikut aku." Lalu yang dikatakan firman Tuhan, Lewi itu bangkit berdiri, lalu dia meninggalkan segala sesuatu dan dia mengikut Yesus. Nah, lalu apa yang dilakukan? Dia lalu mengadakan perjamuan besar, diundang semua temannya, pemungut cukai yang lain, gitu ya, diundang ke rumahnya. Lalu di situ ada orang Farisi, ahli Taurat, mereka bersungut-sungut, bilang sama muridnya Yesus, katanya gini, "Lu kenapa kalian ini kamu makan dengan orang-orang berdosa? Pemungut cukai itu adalah orang berdosa." Lalu Tuhan bilang, "Tabib itu tidak cari orang sehat, tabib itu cari orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa, supaya mereka bertobat." Bapak Ibu Saudara, pesan Natal melalui peristiwa ini apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama dikatakan seperti ini. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Bapak Ibu Saudara, pemungut cukai itu adalah seorang kalau dia punya pekerjaan sebagai pemungut cukai, dia itu dipandang rendah di dalam di kota itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu jabatan yang paling rendah, hina gitu ya. Lalu orang-orang itu tidak suka juga. Kenapa? Karena kan pemungut cukai itu menarik pajak gitu ya. Jadi orang-orang nggak suka. Dan pemungut cukai itu sama dengan orang berdosa. Coba kalau Anda lihat di ayat yang ke-30 dikatakan demikian. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jadi orang-orang itu tidak suka sama pemungut cukai. Karena kan narikin pajak gitu Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang pemungut cukai itu selevel juga dengan orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan itu menghampiri Lewi dan berkata, "Ikutlah aku." Dengan kata lain
Apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Yesus itu tidak pernah melihat latar belakang seseorang. Tuhan itu tidak pernah memandang rupa. Tuhan itu tidak peduli dari mana Anda, siapa Anda. Ini Lewi pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah sesuatu yang orang-orang itu tidak suka. Bahkan disamaratakan dengan orang berdosa. Tetapi Tuhan tidak pernah lihat itu semua. Tuhan tidak pernah memandang rendah orang. Tuhan tidak pernah menilai latar belakang orang. Dari latar belakang apapun orang itu. Sekalipun dia pemungut cukai, sekalipun dia orang berdosa, Yesus ini adalah Tuhan, Yesus ini adalah Raja. Tapi dia rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya sampai selevel dengan orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, itulah Yesus kita. Yesus itu tidak memandang apapun latar belakang kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus tidak pernah memandang siapapun Anda dan latar belakangmu, Bapak Ibu Saudara, itu adalah kabar baik buat setiap kita. Karena itu apapun latar belakangmu, siapapun engkau, berarti Allah masih bisa pakai hidupmu. Ada kabar baik buat setiap engkau. Di momen Natal ini saya mau memberitahukan kepada setiap Anda. Ada kabar baik bahwa dia raja di atas segala raja. Dia rela turun menyamakan dirinya dengan orang berdosa. Hari ini apa yang terjadi dengan hidupmu hari ini? Siapakah engkau hari ini? Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Bukankah di hadapan Tuhan kita ini tidak ada yang tersembunyi? Dia tahu kita luar dan dalam. Dia tahu siapa kita, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu apa latar belakang kita. Mungkin hari ini kau adalah orang berdosa. Bukan sebuah kebetulan kalau engkau lihat tayangan ini. Kenapa? Karena saya mau katakan bahwa Allah tidak pernah memandang siapapun Anda. Tidak pernah melihat latar belakangmu. Lewi pemungut cukai, seorang yang berdosa, Allah pun menghampiri dia. Allah menghampiri dia. Bapak Ibu Saudara, siapapun engkau, apapun latar belakangmu, jangan berkecil hati. Jangan berkata, bisakah aku memperoleh bagian juga di dalam kerajaan surga? Bisakah aku, hidupku ini kira-kira dibawa naik sama Tuhan? Bisakah Allah pakai hidupku? Bisakah Tuhan itu mempercayakan sesuatu di hidupku? Saya mau katakan bisa, Bapak Ibu Saudara. Bisa. Tak peduli apapun latar belakangmu. Saya punya latar belakang juga tidak bagus-bagus amat, Bapak Ibu Saudara. Latar belakang dari orang yang minder. Orang yang takut ketemu orang. Lebih tepatnya itu bukan takut bagaimana. Kalau ketemu dengan orang yang jauh lebih daripada saya. Lebih hebat, lebih cantik, lebih kaya, lebih keren, lebih pintar, pokoknya lebih. Itu saya merasa begitu kecil. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang kalau merasa dirinya kecil, sesungguhnya di dalam dirinya itu ada berlian, dia tidak bisa menemukannya. Kenapa? Karena tertutup dengan dirinya sendiri. Saya juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Saya malu ketemu orang. Padahal kalau kadang misalnya ngobrol dengan orang atau ketemu dengan orang atau ada sebuah case masalah gitu, saya ngerti jalan keluarnya. Saya tahu harusnya gini. Tapi karena saya merasa saya minder, karena saya merasa bahwa siapalah aku ini, aku tidak mungkin bisa. Aku orangnya kayak gini, nggak mungkin lah bisa gitu ya. Akhirnya saya cuma diem saja. Tidak pernah memberitahukan, padahal saya itu tahu gitu. Kenapa? Karena tertutup dengan rasa minder yang begitu besar. Tapi Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika itu pada satu momen ibadah biasa, Bapak Ibu Saudara, saya duduk di paling belakang. Hamba Tuhannya berkata, hari ini siapa yang perlu Tuhan Yesus? Saya cuma berpikir loh, saya ini Kristen sejak kecil gitu ya. Tapi hamba Tuhan ini berkata, tidak peduli apapun agamamu, sekalipun engkau Kristen tapi hidupmu tidak pernah berubah, engkau perlu Yesus. Dan saya tahu itu saya, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu saya tidak pikir panjang lagi, majulah ke depan, kata hamba Tuhan itu. Lalu saya lari dan saya maju ke depan. Semenjak hari itu Bapak Ibu, Tuhan mulai bekerja dalam hidup saya. Tuhan mulai bekerja. Suatu ketika saya berdoa saat teduh kepada Tuhan, Tuhan tiba-tiba berkata, Lan, kamu itu anakku, aku ini papamu, aku ini bapamu. Kalau kamu kaya, aku juga kaya. Kalau
aku hebat, kamu juga hebat. Kalau aku luar biasa, kamu juga luar biasa. Karena itu jangan takut. Karena itu jangan minder, kata Tuhan. Aku someday, aku bawa kamu berdiri di depan orang-orang besar. Orang-orang yang luar biasa. Aku mau bawa kamu berdiri di depan orang-orang yang hebat. Raja-raja katanya. Bagaimana kalau kamu minder? Hari itu Bapak Ibu Saudara, saya tahu nama saya Lani. Hari itu saya tahu siapa saya. Itu sudah umur berapa, saya sadar. Tapi hari itu Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang seperti dibuka sama Tuhan. Ada sesuatu seperti yang diangkat sama Tuhan. Ada seperti selubung yang diangkat sama Tuhan. Hari itu saya bisa sadar tiba-tiba, oh iya ya, aku ini ciptaan yang baru. Tuhan itu menciptakan aku ini luar biasa. Ada sesuatu yang diangkat sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, disitulah saya ngerti bahwa Allah tidak pernah melihat latar belakang. Allah tidak pernah peduli masa lalumu. Yang Dia tahu adalah hari ini dan ke depan. Hari itu Bapak Ibu, segala sesuatu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan biar Lani yang dulu itu mati, tapi biar hari ini seperti yang Tuhan mau. Biar Lani yang terjadi seperti yang Tuhan mau. Hari itu saya tercelikan bahwa seolah-olah Tuhan berkata, stop Lani untuk kamu minder. Stop untuk kamu lihat dirimu sendiri. Aku tidak pernah lihat masa lalumu. Yang kulihat adalah hari ini dan ke depan. Allah tidak pernah lihat latar belakang saya. Siapapun saya, Tuhan tidak pernah lihat Lewi pemungut cukai. Yang Tuhan lihat, Lewi itu adalah ciptaanku, kata Tuhan. Memang engkau adalah orang berdosa, tapi Allah Raja di atas segala raja menurunkan dirinya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya sampai selevel dengan orang berdosa. Untuk apa? Untuk mengangkat Lewi ini menjadi seperti apa yang menjadi rencananya. Bapak Ibu Saudara, stop lihat masa lalu. Stop lihat latar belakangmu hari ini. Itu yang membuat engkau tidak bisa maju, Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat rencana Allah tersendat-sendat dalam hidupmu. Bahkan mungkin tertunda. Itu yang membuat rencana Tuhan itu lama terjadi di hidupmu. Stop. Berhenti lihat ke belakang. Hari ini Allah tidak pernah lihat masa lalumu. Kenapa engkau harus melihat dirimu sendiri? Hari ini lihatlah Allah. Pakailah kacamata Allah. Bagaimana Allah itu melihat dirimu. Pakailah mata Allah melihat diri Anda. Pakailah. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah lihat Lewi pemungut cukai. Yang Dia lihat adalah Lewi itu aja. Allah tahu. Bukan Allah tidak tahu loh ya. Bukan Allah pura-pura tidak tahu siapa Lewi. Dia tahu. Bukankah Dia tahu kita? Apa adanya. Semuanya Dia tahu. Bukan Dia tidak pura-pura tahu. Tapi Allah tidak mau fokus kepada diri Anda yang lalu itu. Tuhan mau fokus sekarang dan ke depan. Ayo Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan tidak lihat latar belakang dan masa lalu dan siapa kita, demikian juga Anda. Jangan lihat latar belakang, jangan lihat masa lalu, dan jangan lihat siapa Anda. Karena yang harus Anda lihat adalah siapa Anda di mata Allah. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dikatakan demikian ayat 27. Kemudian Yesus pergi keluar, ia melihat. Kata ia melihat, ini poin yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Allah itu melihat. Dikatakan demikian, seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, di rumah cukai itu ada berapa pemungut cukai yang lain. Tapi yang saya tahu kalau itu dibilang rumah cukai, yang pastinya itu ada lebih dari satu orang pemungut cukai di sana. Mungkin hari itu saya juga tidak tahu apakah memang hari itu di rumah cukai cuma tinggal Lewi aja Bapak Ibu Saudara. Saya juga tidak tahu. Ataukah ada Lewi atau ada pemungut cukai yang lain, saya juga tidak tahu. Tetapi saya sangat tertarik dengan kata ia melihat. Kata ia melihat itu lompat di hati saya. Bapak Ibu Saudara dengar saya baik-baik. Kenapa sih Tuhan memilih Lewi? Kenapa Tuhan tidak pilih yang lain? Kenapa Tuhan memilih Lewi? Dan Tuhan itu melihat Lewi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan itu, karena pasti ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan Lewi. Ada sesuatu yang menarik di hati dan hidup Lewi. Bapak Ibu Saudara, Allah itu melihat. Tahukah engkau bahwa Allah itu melihat hidupmu? Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang menarik yang engkau punya di hati dan hidupmu sehingga bisa menarik Allah? Bapak Ibu Saudara, Allah itu melihat kita. Oh, ketika saya baca ayat firman Tuhan ini dan ketika kata ia melihat itu lompat dalam hati saya. Satu jadi doa saya. Tuhan,
Aku mau hati dan hidupku begitu menarik Allah. Sehingga Allah itu melihat. Sehingga Allah itu melihat. Kalau ada banyak orang, Allah itu melihat. Dan kalau Allah melihat itu seperti ada spotlight Bapak Ibu Saudara. Seperti ada spotlightnya. Yang lainnya itu jadi kabur semua. Tiba-tiba ada spotlight dari surga, Allah itu melihat. Saya tidak bisa bayangkan di rumah cukai itu apakah cuma Lewi saja ataukah banyak orang. Tapi tiba-tiba kayak ada spotlight dari surga, Allah itu melihat Lewi. Yang dia lihat cuma Lewi. Apa yang dilihat dari Lewi Bapak Saudara? Tidak disebutkan dalam ayat-ayat firman Tuhan. Tidak disebutkan. Tapi Bapak Ibu saya cuma meraba-raba sesuai dengan ayat yang disebutkan di sini, dikatakan seperti ini. Ketika selesai Tuhan berkata, ikutlah aku Lewi. Lalu tuh apa yang dilakukan oleh Lewi? Dia langsung bangkit. Lalu dia meninggalkan segala sesuatu dan dia ikut Tuhan. Tak rasa Bapak Ibu Saudara, salah satu yang dilihat oleh Yesus dalam kehidupan Lewi itu adalah orang ini untuk urusan surga itu tidak pernah mikir apa-apa. Orangnya itu cuma taat aja. Sepolos itu ikut Tuhan. Disuruh apa iya aja. Disuruh apa iya aja. Udah gak nolak-nolak lagi. Udah gak argumen lagi. Udah gak interupsi lagi. Langsung bangkit. Dan bukan cuma gitu loh Bapak Saudara. Yang mungkin dilihat oleh Tuhan dalam kehidupan Lewi adalah orang ini gak pernah hitung-hitungan. Dia gak pernah ngitung untung rugi ikut Tuhan itu apa. Pokoknya yang dia tahu Yesus ngomong ya tak ikutin. Yesus suruh apa ya tak jalanin. Dia gak pernah ngitung kalau aku disuruh gini. Lalu aku lakukan ini, apa untungku? Apa yang aku dapat? Dia gak hitung itu. Mungkin itu yang dilihat juga salah satu di dalam diri Lewi. Itu menarik Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak pernah melihat status kita. Tuhan tidak pernah melihat apa yang kita punya. Tuhan tidak pernah melihat posisi kita, jabatan kita. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Hati kita Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan lihat dan itu yang menarik hati Allah. Kalau Anda tanya kepada saya, apa yang menarik hati Tuhan? Your heart, my heart. Hati saya, hati Anda. Itu yang menarik Tuhan. Itu yang menarik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, punyailah hati yang menarik Tuhan. Punyailah hati yang menarik Tuhan. Tuhan berkata Tuhan lihat Lewi. Dan Tuhan berkata kepada Lewi itu, ikut aku kata Tuhan. Anda mau privilege itu Bapak Ibu Saudara? Anda mau? Tuhan itu berkasih karunia. Ketika Tuhan melihat hati Lewi, menarik hatinya Tuhan. Tuhan berkasih karunia. Dikasih karunia loh itu Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia loh itu keselamatan loh Bapak Ibu Saudara. Anda tidak bisa beli keselamatan. Anda tidak bisa tukar apapun Bapak Ibu Saudara. Keselamatan gak bisa. Bapak Ibu Saudara, itu diberikan cuma-cuma. Dan hari itu Lewi pemungut cukai beroleh kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia yang sangat mahal harganya. Tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda ingin beroleh kasih karunia yang begitu mahal? Kasih karunia anugerah dari Tuhan. Oh, dalam hidup ini kalau tidak dianugerahkan sama Tuhan kita gak bisa apa-apa. Setuju dengan saya? Segala sesuatu di muka bumi ini kalau tidak Tuhan anugerahkan, kita gak bisa. Bayangkan kalau kita punya hidup, punya hati yang sangat menarik Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah dalam hidup kita. Wow. Bapak Ibu Saudara, hidup jadi indah. Hidup jadi luar biasa. Hidup jadi wow. Bahagia Bapak Ibu Saudara. Ayo, punya hati yang menarik Tuhan. Supaya Allah itu melihat, menarik. Dan dia memberikan anugerahnya kepada kita. Kasih karunia-Nya. Coba kita lihat lagi. Apa yang kita pelajari juga Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-27 masih ayat yang sama. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara ya. Ia melihat seorang pemungut cukai. Namanya Lewi. Sedang duduk di rumah cukai. Dan berkata kepadanya. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara, kata ikutlah aku. Itu luar biasa. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ikut aku.
Apa sih sebenarnya yang disediakan sama Tuhan? Tuhan itu punya rencana indah buat anak-anaknya. Tuhan itu punya rencana indah buat setiap Anda dan saya. Do you believe it? Apa Anda percaya? Saya ulangi sekali lagi. Allah itu punya rencana indah buat setiap Anda dan saya. Allah itu punya rencana indah buat setiap anak-anaknya. Percayakah Anda? Do you believe it? Apakah Anda percaya? Anda harus jawab ini Bapak Ibu Saudara. Apakah Anda percaya? Anda bisa bilang percaya. Ya aku percaya. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Pikiranmu berkata, masa iya? Aku kok ngalami kayak gini? Masa iya? Hari ini aku tidak bisa jalan. Masa iya? Tuhan kasih orang tangan lengkap, kaki lengkap. Kenapa Tuhan tidak kasih aku lengkap? Kenapa Tuhan kasih mata yang aku masih umur berapa sudah bermasalah? Kenapa Tuhan tidak kasih aku sesuatu yang lidah yang seperti orang yang lain, tidak cadel, maaf. Kenapa aku beda sama yang lain? Kenapa orang dapat yang terbaik dari Tuhan, kenapa aku enggak? Saya tanya sekali lagi, saya katakan sekali lagi, Allah kita punya rencana yang indah buat setiap Anda dan saya. Allah kita, Yesus Kristus namanya, punya rencana indah buat setiap Anda dan saya. Do you believe it? Apakah Anda percaya Bapak Ibu Saudara? Apakah Anda percaya? Kalau Anda tanya saya percaya. Sekalipun saya harus mengalami sakit penyakit divonis, sekalipun Bapak Ibu ada banyak kesukaran terjadi, sekalipun berulang kali ketika melayani Tuhan di ladang misi berhadapan dengan nyawa, sekalipun Bapak Ibu Saudara ada banyak orang mungkin disalah mengerti dalam pelayanan kami, apapun, bukan ketika menerima berkat saya berkata saya percaya Allah punya rencana indah, bukan ketika saya di gunung yang tinggi saya berkata yes I believe bahwa Allah punya rencana yang indah. No, bahkan dalam lembah sekalipun hari ini saya katakan yes I believe, yes aku percaya bahwa Allah itu punya rencana indah. Tak sedikit pun aku ragu, tak sedikit pun aku meragukan bahwa Yesus yang kupunya, Dia Allah yang menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berkata Lewi ikut aku, apakah Yesus ragu-ragu Bapak Ibu Saudara? Apakah Yesus berkata gini, kamu ikut nanti tak sediain apa ya? Ataukah Yesus ragu-ragu? No. Kata ketika Tuhan melihat Lewi, saya tidak tahu apa yang terjadi, mungkin mata ketemu mata, Tuhan berkata ikut aku. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, yang diperlukan sama Lewi cuma satu, ada believe aja, percaya saja. Dan praise God, Lewi itu percaya, sehingga mata ketemu mata, ketika Tuhan berkata ikut aku Lewi, Lewi itu langsung ikut, bangkit, dia tinggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau menerima yang terbaik dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kuncinya, pintunya itu cuma satu, believe, percaya. Percaya Bapak Ibu Saudara, karena itu berulang kali saya tanya kepada Anda, percayakah Anda bahwa Allah menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya? Masa depan yang terbaik bagi anak-anaknya. Oh Bapak Ibu Saudara, ketika Lewi dikatakan demikian, ikut aku Lewi, itu Tuhan sudah menyediakan masa depan yang baik, masa depan yang luar biasa buat Lewi. Kamu udah selama-lamanya jadi pemungut cukai, aku siapkan yang terbaik buat hidupmu. Saya tidak tahu selanjutnya dia menjadi apa, tapi yang saya tahu Bapak Ibu Saudara, dia menjadi ciptaan baru. Dia beroleh keselamatan. Dari gelap dia menjadi terang. Dari orang yang binasa dia diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada sukacita yang besar yang terjadi. Mungkin Bapak Ibu Saudara, Lewi itu sudah punya segala sesuatunya. Pemungut cukai, mungkin Bapak Ibu Saudara uangnya banyak, mungkin ya karena ngambil uangnya orang. Saya tidak tahu. Tapi hari itu yang pasti, dia beroleh sukacita yang tidak pernah dia alami. Dia beroleh kemenangan yang tidak pernah dia alami. Kuncinya cuma satu, percaya bahwa ketika dia ikut orang ini, padahal dia nggak tahu loh mau jadi apa, tapi just believe, percaya, dan lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Bagaimana dengan Anda? Sekali lagi saya tanya, sekali lagi saya katakan, Allah yang kita punya itu adalah Allah yang memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Do you believe it? Apakah Anda percaya? Do you believe it?
apakah Anda percaya? Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya dikatakan ayat 28, demikian. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Lewi tidak perlu tunggu, tidak babibu lagi, dia tidak mikir, dia tidak ini. Firman Tuhan katakan langsung bangkit, Bapak Ibu Saudara, berdiri gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dia langsung ambil keputusan yang tepat. Yang keempat, respon hati kita, respon hidup kita kepada Tuhan, itu akan menentukan next hidup kita bagaimana. Setiap respon kita di dalam kehidupan ini akan menentukan kita itu next akan kemana Bapak Ibu Saudara. Hari itu Lewi langsung berdiri, langsung meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mikir panjang lagi, dia langsung taat. Dia tidak, Bapak Ibu Saudara, tahu tidak banyak orang itu macam-macam. Ada orang ya Tuhan bilang ayo ikut aku. Tapi orang itu bilang begini, Tuhan, aku akan menguburkan orang tuaku dulu. Tuhan mau sekarang. Tapi ada kayak orang Gerasa gitu ya. Dia sudah dilepaskan dari roh jahat yang begitu banyak. Lalu ketika Tuhan Yesus sudah mulai naik perahunya mau meninggalkan kota itu, apa yang dilakukan? Dia lari menghampiri Tuhan dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, izinkan aku mengikuti Engkau. Lalu Tuhan bilang apa? Enggak. Pulanglah ke orang-orang di kampungmu. Beritahukanlah apa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, macam-macam ya. Hari Bapak Ibu Saudara, ada orang yang dipanggil sama Tuhan, tapi dia itu tidak langsung taat. Masih ada aja gitu ya. Aku mau kuburkan orang tuaku gitu ya. Lalu ada orang yang tidak dipanggil menyodorkan dirinya. Tapi Tuhan itu ya, kalau tidak pilih dia, ya nggak dipilih Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata enggak, kamu bukan ikut aku, kamu harus kembali ke kampungmu. Ketika kamu kembali ke kampungmu, aku juga tetap pakai kamu kok, tapi bukan ngikut aku gitu ya. Tapi bersyukur ini Bapak Ibu Saudara, bersyukur yang namanya Lewi ini. Dia itu ketika hari itu momentum Tuhan datang di hidupnya. Bapak Ibu Saudara, momentum Tuhan datang di hidupnya, hatinya connect juga. Ketika hatinya connect juga, sesuatu terjadi. Bapak Ibu Saudara ingat, dalam hidup ini selalu dari momentum ke momentum. Dari sebuah peristiwa ke peristiwa. Bapak Ibu Saudara, ketika peristiwa dan demi peristiwa, momentum demi momentum, pastikan respon hati kita ini benar Bapak Ibu Saudara. Karena respon kita, respon hidup kita itu menentukan kita itu hidupnya bagaimana Bapak Ibu Saudara. Next level dalam hidup kita itu bagaimana, itu menentukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap peristiwa di hidupmu, setiap momen Bapak Ibu Saudara, Anda harus perhatikan dengan seksama dan beresponlah yang benar. Respon kita kepadanya menentukan next hidup kita. Bagaimana dengan responmu hari ini? Bagaimana dengan responmu? Bapak Ibu Saudara, kadang ini manusia ini kan namanya manusia Bapak Ibu Saudara ya. Saya sih berdoa setiap kita semua ini terus naik. Terkadang hati ini kayak ada masanya hidup aja. Kadang mood, kadang enggak mood gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi gimana caranya supaya channel hati kita, respon kita itu benar-benar bagus terus Bapak Ibu Saudara. Dan kalau respon kita itu bagus terus, maka saya percaya hidup kita itu akan terus naik. Bukankah itu janji Tuhan? Kamu akan terus naik, bukan turun. Kamu akan menerima berkat, bukan kutuk. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Bukankah itu firman Tuhan? Dan itu ditentukan dari setiap peristiwa demi peristiwa, momen demi momen yang berhubungan dengan respon kita. Dengan respon kita. Jadilah seperti Lewi, Bapak Ibu Saudara, untuk urusan-urusannya Tuhan, ajakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beresponlah cepat dan benar. Beresponlah, kenapa? Karena belum tentu loh momentum Tuhan itu datang lagi. Dan belum tentu loh momentum itu kepada Anda, Bapak Ibu Saudara, kepada Anda. Karena itu yang kan Anda harus berespon benar, berespon cepat
untuk urusannya Tuhan. Dan selalu siap sedia. Supaya apa? Supaya ketika momentum itu tiba, wah, didapati kita siap, kita tidak terlewatkan, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. The year of unity and acceleration. Tinggal beberapa waktu kita akan mengakhiri itu semua. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, visi ini pun didapat dari Allah. Mungkin masa sekarang Tuhan, mungkin Anda berkata ini masa yang sulit. Bapak Ibu Saudara, masa sulit bagi Tuhan itu tidak ada yang sulit. Tahukah Anda penganiayaan terjadi di Yerusalem? Membuat apa? Penganiayaan terjadi, Stefanus mati, Injil semakin tersebar. Bapak Ibu Saudara, padang gurun dialami oleh orang-orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Di padang gurun, mujizat demi mujizat itu lebih nyata lagi. Lebih terang-terangan mujizat itu. Bayangkan itu sepatu tidak pernah habis itu 40 tahun dipakai. Itu tidak pernah rusak, tidak pernah kayak elastis Bapak Ibu Saudara. Baju juga tidak pernah usang, tidak pernah robek, dipakai 40 tahun. Di mana ada masa sukar, masa sulit, kasih karunia Allah melimpah-limpah. Mungkin Anda berkata hari ini masa pandemi, masa yang sukar. Yes, Tuhan saya tahu, Tuhan terlebih tahu. Tapi di dalam firman Tuhan ini, Tuhan itu tidak pernah dibatasi dengan masa sukar, Bapak Ibu Saudara. Masa sukar, masa sulit, Allah tidak pernah dibatasi dengan itu semua. Allah kita tuh mengatasi segala musim dalam hidup kita. Tinggal berapa minggu lagi. Ayo percepatan Anda alami. Minta kepada Tuhan hari ini. Saya juga berdoa, mungkin jangan-jangan percepatan tidak terjadi di hidupmu karena respon Anda yang salah mungkin. Respon Anda dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kalau perlu ampuni. Sudah tidak usah diingat-ingat. Sudah tidak usah lagi diungkit-ungkit. Sudah ampuni. Sudah tidak usah lagi. Tapi gini. Namanya mengampuni, yang mengampuni itu keputusan. Tuhan tahu mengampuni itu sulit. Tapi pengampunan bukan perasaan. Pengampunan adalah sebuah keputusan. Dan namanya keputusan, sesulit apa Anda harus memutuskan. Putuskanlah untuk mengampuni. Sudah tidak usah diingat-ingat lagi. Ayo ampuni. Suami istri, mungkin hari ini sudah setahun Anda tidak sapaan. Ayo hari ini, belum habis ini tahun 2020, tinggal dikit lagi. Ayo, unity and acceleration. Sudah, taruh semua ego. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua salah di mata Allah. Ayo sekarang gandeng istrimu. Ayo suami juga, ayo istri. Jangan sekalipun mungkin penghasilanmu lebih besar, lebih banyak. Bukankah firman Tuhan katakan kamu diciptakan dari tulang rusuk bukan debu tanah. Itu dengan kata lain sehebat-hebatnya wanita kamu perlu pria. Dan pria itu adalah suamimu yang di sebelahmu. Ayo saling merendahkan hati hari ini. Kejar unity supaya acceleration itu terjadi dalam kehidupanmu. Ayo tidak ada kata terlambat Bapak Ibu Saudara. Respon yang benar. Respon yang benar itu menentukan next hidup Anda bagaimana. Ayo berespon yang benar, ampuni, lepaskan. Ya sudah, kalau itu masa lalu, trauma-trauma sudah tidak usah diingat lagi. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku ngalami trauma ini. Tolong aku. Memori gak bisa dihapus. Tetapi bukankah Allah yang punya kepala ini? Tuhan, hapuskanlah memori. Tolong aku. Tuhan tolong. Bapak Ibu Saudara. Dan beresponlah yang benar. Saya percaya kalau Lewi pemungut cukai, ketika Tuhan berkata ikut aku, dia langsung berdiri meninggalkan segala sesuatu dan ikut Tuhan. Dan dia beroleh mujizat besar di hidupnya yaitu keselamatan. Saya percaya Anda juga. Anda juga. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian di ayat yang ke-28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Meninggalkan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu ditinggalkan. Saya tidak bisa bayangkan itu segala sesuatu apa ya yang dipunya Lewi ya. Kalau seandainya dia itu punya rumah yang begitu besar gitu ya. Berarti dia tinggalkan rumah itu. Kalau dia punya mobil yang begitu mewah gitu ya. Berarti dia tinggalkan mobil itu. Kalau dia punya perhiasan yang begitu mahal gitu ya. Berarti dia tinggalkan itu semua. Kalau dia punya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan
Segala sesuatu. Sekarang saya ngomong gini bukan berarti tinggalkan rumahmu, tinggalkan mobil. Saya tidak ngomong itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kata meninggalkan segala sesuatu ini membuat hati saya itu bergetar Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kenapa dia berani meninggalkan segala sesuatu? Karena hari itu dia menemukan yang paling berharga di hidupnya, yaitu Yesus. Sehingga dia tidak takut kehilangan segala sesuatu di hidupnya. Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus adalah harta yang paling berharga di hidupmu? Ataukah ada yang lain? Ataukah ada yang lain? Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus adalah harta yang paling berharga di hidupmu? Kalau dia adalah harta yang paling berharga, maka meninggalkan segala sesuatu tidaklah sulit bagi Anda Bapak Ibu Saudara. Tidaklah sulit. Anda akan mudah berkata, ya Tuhan aku mau. Ayo layani aku. Ya Tuhan aku mau. Ayo kasih waktumu, bangun pagi-pagi jam 3 pagi berdoa. Ya Tuhan aku mau. Kalau Tuhan berkata aku mau, kamu melayani aku hari ini, aku akan berkata ya Tuhan aku mau. Apakah Yesus harta paling berharga di hidupmu? Anda jawab Bapak Ibu Saudara. Kalau dia adalah harta yang paling berharga di hidupmu, Anda tidak akan pernah merasa takut akan apapun, akan kehilangan apapun di muka bumi ini. Karena bagi Anda semua adalah sampah. Yesus adalah yang paling berharga. Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus berharga di hidupmu? Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berani di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap langkahku, yes Lord, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Oh Ramaya Syarala Barala Barala Bayarala Maya Syarna Mana Marala Maralamu. Oh Ramaya Syarala Barala Barala. Yes Lord Jesus. Oh Ramaya Syarna Mana 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 Mana. Oh Ramala Bala Maya Syarna
Haleluya, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah momen yang terbaik, yaitu momen Natal. Adakah orang-orang yang hari ini lihat tayangan ini berkata, Tuhan, aku mau hari ini mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Aku mau biar Yesus itu jadi harta yang paling berharga di hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, tidak peduli berapa lama Anda jadi orang Kristen, berapa lama Anda berkata Anda kenal Yesus, tapi kalau engkau tahu, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa ternyata masih banyak ilah-ilah lain, masih banyak berhala-berhala lain yang lebih Anda cintai daripada Yesus. Ini tantangan doa ini juga untuk setiap Anda. Kalau Anda berkata, aku mau ya Tuhan punya hati yang mencintai Yesus lebih lagi. Bapak, Ibu, Saudara, angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di hatimu. Saya tahu Tuhan ada hari dia menjamahmu. Saya melihat ada seorang bapak, dia sampai nangis terseduh-seduh. Sesenggukan, Anda tidak pernah mengalami ini semua. Anda adalah orang yang sekitarmu mengenal Anda adalah orang yang keras. Anda tidak pernah keluar air mata, tapi hari ini Anda mengeluarkan air mata pertama kali dan sesenggukan Tuhan menjamahmu. Hine maralama ya syara mata karalaba ya syara bara-bara-laba. Oramana ya syara bara-bara-bara-laba. Korama ya ralaba. Banyak pertobatan terjadi di mana-mana hari ini. Syara mana takurala ya syara bara-bara-laba. Yesus lahir di setiap hati hari ini. Syara bara-bara-laba. Syara mata karalaba. Dalam nama Yesus, terima jamah ya Tuhan. Jamah Roh Kudus dalam nama Yesus. Syaramana ya syaralabara. Tinggalkan dosamu, tinggalkan dalam nama Yesus. Hari ini aku kutuki setiap perbuatan jahat di hidupmu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku lepaskan kekudusan Allah. Dalam nama Yesus, terima. Syaralabara. Haleluya, terima. Syaralabara. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya Jesus. Lepaskan pengampunan, hai ibu. Lepaskan pengampunan hari ini dalam nama Yesus. Syana nama ya nayara tukurala ya shene marama. Syana barala. Syana barala. Korala barala. Syana barala. Haleluya, haleluya, haleluya. Syana barala. Saya melihat ada yang lumpuh hari ini. Saya berkata jalan dalam nama Yesus. Otot-otot di kakimu hari ini kembali normal. Kuat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Haleluya. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Roh Kudus menyertai setiap engkau. Ketika engkau takut akan Tuhan, ketika engkau melakukan perintah-perintahnya, apapun yang ada di tanganmu, Tuhan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Berkat ada padamu dan bukan kutuk. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Anda yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Ku percaya